Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya Ramdan dalam channelnya Ide Ramdan dan di media sosialnya Instagram, Facebook dan TikToknya Ide Ramdan juga. Jadi hari ini terima kasih sebelumnya buat teman-teman, para follower, para subscriber yang udah nonton, dan terima kasih juga yang sudah subscribe, dan terima kasih juga yang sudah like, baik share maupun yang sudah berbagi informasi kepada yang lain. Jadi hari ini kita bercerita tentang kejadian kita, kenapa proses liburan kita menuju tahun baru itu jujur pribadi kita lagi ada musibah. Kebetulan mengenai musibah itu juga saya lagi bawa keluarga, sama lagi bawa anak istri, plus waktu itu 2 karyawan saya yang ikut, termasuk tim editor dan tim admin saya. Dan alhamdulillah momen dimana kejadian itu posisi jujur jalanan juga lagi kabut tebal, kemudian suasana habis hujan. Dan kebetulan perjalanan menuju Biduk itu dari Tanjung Redep itu pada waktu itu lagi banyak perbaikan jalan. Hari itu kebetulan saya jalan malam. Kita jalan sekitar jam 12 malam, jam 12-an malam. Jadi ada momen jam 12-an malam itu juga sebelum kita jalan, kita ada kejadian di mana ban kita itu bocor tiba-tiba. Ya walau alam itu sebuah penanda atau bukan, cuma saya punya keyakinan besar bahwa insya Allah bisa berjalan dengan lancar dan baik sampai tujuan. Tapi Tuhan punya rencana. Jadi ada kejadian di mana posisi jam 2 lewat menuju jam 3, saya kurang tahu pasti tepatnya di jam berapa, tapi kebetulan waktu itu setelah kejadian itu saya sempat ada ngambil foto dan ada momen di situ memang sekitar jam 3-an kurang habis kejadian itu gitu. Nah, jadi momen itu seingat saya pada saat itu saya lari kebetulan waktu itu karena sudah subuh, kabut tebal dan cuaca gerimis karena habis hujan. Mungkin posisinya itu banyak perbaikan jalan, jaringan itu tidak ada dan gelap. Saya lari tidak laju, kendaraan mobil yang saya bawa itu tidak juga terlalu laju. Nah, saya ingat saya waktu itu lari di sekitar 40-an. Lari 40-an itu posisi saya ngantuk atau tidak, karena waktu itu kita masih diskusi dengan istri. Saya juga sempat ngode istri, kebetulan di mobil kita itu lagi ada gantungan ya, di mobil itu ada gantungan yang namanya juga jalan juga pada saat itu di daerah situ kebetulan banyak perbaikan, jadi ada beberapa bolong yang rusak gitu kan, dan ada perbaikan jalan, jadi sering bunyi gitu kan di kaca sama di bodi mobil. Maksudnya nyampaikan ke istri untuk ngasih kode aja sih sama istri bahwa tuh gitu kan. Tiba-tiba istri mungkin waktu ngelepas, posisi istri ngelepas kita lagi diskusi, saya masih dalam keadaan bawa mobil. Tiba-tiba karena kaget, pada saat itu ada perbaikan jalan di depan mata, tidak ada penanda. Tiba-tiba kaget saja, saya banting ke kanan, kemudian agak narik gas, laju mau ngambil ke kiri, mau mengambil balasan ke kiri itu. Tiba-tiba saya ingat saya di situ tuh lagi ada genangan air. Nah, saya berpikirnya bahwa genangan air tersebut sama dengan jalan-jalan sebelumnya. Tapi ya Tuhan berkata lain, wallahu alam. Rupanya genangan itu adalah ada kayak kubangan gitu. Ban kiri saya masuk,
dan posisi saya juga tidak laju sekali dan tidak laju, lari standar. Saya masih lari 40-an ya, karena posisi kaget habis banting setir ke kanan baru maju ambil banting setir lagi ke kiri, karena itu kita berlawanan arah menghindari kendaraan dari depan. Saya ngebuka kiri ketemu gelombang air itu, tiba-tiba langsung dan kita terbalik gitu. Nah, saya posisi terbalik sambil istighfar, dan waktu itu istri langsung respon apa yang gitu kan. Nah, di situ saya dengan sigap, karena yang saya pikirkan di situ adalah istri saya, anak saya, plus dua tim saya yang ikut di dalam mobil gitu kan. Nah, mobil itu juga kita lagi banyak bawaan gitu kan, karena mau posisi memang mau liburan, kita mau juga mancing gitu kan, sekaligus kita coba mengejar waktu untuk bisa dapat sunrise di pagi hari di Bidu. Tapi ya waktu itu setelah kejadian itu saya cepat untuk keluar mobil. Saya coba untuk menenangkan diri saya dan memberikan informasi kepada istri saya untuk lebih bersabar dan diam. Saya bilang jangan panik, nah sesuatu yang panik itu kadang bisa banyak membuat hal-hal yang kita tidak duga. Nah, pada saat itu saya ketika jatuh, kejadian pada saat itu mungkin saya juga bingung momen pada saat itu. Sebelumnya memang sempat berhenti, jadi apakah saya pasang lagi safety belt itu atau lupa pasang kembali. Saya lepas, jadi saya jatuh langsung menimpa istri karena posisi mereng ya, mobil itu yang posisi mereng ke kiri. Habis itu saya langsung cepat keluar, posisi juga di tengah, pintu tengah itu pintunya itu terkena pohon. Kita masuk kebetulan sekitar 2 meter lebih itu, karena terprosok langsung jatuh begitu. Jadi pas terprosok masuk itu dia mobil masih mendorong maju, dan sempat nabrak pisang ya, di situ, mungkin sebagai penanda bahwa itu ya pisang, itu ya pohon pisang. Nabrak masuk set terbalik, karena dia berbalik ke kiri ya, ke kiri masuk maju dan terhenti karena ada kayu dekat pohon. Jadi dia posisi karena turunan kan ada namanya muncul, sempat terbalik, stop, dan mobil posisi langsung ya itu konsepnya, tiba-tiba mobil langsung posisi stop dan tidak berputar, cuma stop di situ aja. Kemudian enggak juga gasnya, mungkin pada saat itu saya juga langsung lepas gas dan matikan mobil untuk keluar. Dan alhamdulillah saya keluar itu berusaha untuk coba cari bantuan, dan alhamdulillah teman dan tim yang lain itu juga respon cepat keluar. Posisi yang lain bantu, saya coba naik ke atas untuk mencari bantuan, dan alhamdulillah sebenarnya pada saat itu ada momen di mana saya juga berterima kasih, entah dia nonton nanti atau tidak. Saya terima kasih kepada mereka, sampai saya bilang insya Allah apapun ini saya bisa bantu selama itu dalam puasa, dan kemampuan saya insya Allah saya bantu. Waktu itu ada momen adalah salah satu taksi dari video salah satu taksi, semoga beliau nonton. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, karena dia termasuk satu orang dari beberapa mobil kendaraan yang lewat pada saat itu dan berhenti dengan penumpangnya. Seingat saya dia itu habis main ya, salah satu mungkin beberapa orang atlet bola voli termasuk yang ada di Tanjung atau di Berau. Momen itu dia tiba-tiba sudah laju jauh, tapi dia mundur ketika saya berteriak dan saya sambil bertepuk tangan untuk memberikan kode gitu kan. Berapa kali dia mundur, dan alhamdulillahnya posisi tim yang lain juga baru naik, istri baru keluar lagi mengeluarkan anak. Tiba-tiba dia stop dan semua para penumpang turun, dan hanya ada dua laki-laki dan tiga laki-laki ya seingat saya. Selebihnya perempuan remaja yang memang atlet ya, punya body yang juga sigap gitu. Dalam konteks di sini yang memang langsung sigap juga untuk membantu kita. Kebetulan anak saya dia bantu, dia ambil gitu kan.
diambil, dan kemudian dia ngasih air dan lain sebagainya sampai mengeluarkan makanan buahnya, karena kebetulan posisi kita di tengah hutan di area kebun sawit, keadaan gelap dan tidak ada jaringan. Pada saat itu tidak ada jaringan dan gelap sekali. Saya juga coba untuk berusaha tenang, santai, menenangkan istri. Saya coba konfirmasi semuanya, termasuk beberapa tips saya, anak saya, dan alhamdulillah pada saat itu tidak terjadi hal fatal gitu. Dan mobil dalam keadaan kembali, yang seperti teman-teman lihat sini. Jadi kita ada momen waktu itu setelah naik semuanya, kita ambil barang-barang yang memang perlu pada saat itu, malam itu. Jadi kita bawa, anak-anak semua saya bawa, kemudian tim juga kita bawa jalan dengan dibantu mereka tadi ya, yang mobil pertama itu untuk jalan. Kita jalan sekitar berapa ratus meter pada saat itu. Saya lupa, dari lokasi kejadian itu sekitar ada 300 atau 400 meter selesai. Nah, pada saat itu kita ada momen jalan, kita melihat ada rumah warga, tapi setelah jalan sekitar 300 atau 400 meter lah. Kita jalan, kemudian di rumah pertama kita coba gedor-gedor. Kebetulan di teras itu halamannya luas ya, kita gedor-gedor pintu, coba naik, karena mungkin pada saat itu jam 3 lewat sudah ya, jam 3 lewat. Dengan saya jam 3 lewat, kita naik, rumahnya rumah tinggi, ketok-ketok, dan memang mungkin orangnya lagi istirahat atau tidak ada orang pada saat itu. Kita coba untuk pindah ke rumah depan. Kebetulan anak saya yang cewek juga baru merasakan, mungkin tadi bingung atau gimana, tapi dia mau nangis tapi tidak bersuara gitu kan, maksudnya air matanya aja yang keluar. Istri saya juga lagi sempat down gitu kan. Yang unik tuh anak saya yang kedua, anak saya yang pertama masih dia nggak juga nangis atau tidak. Anak kedua saya malah ketawa-tawa, anak ketiga saya yang kenapa, anak pertama saya malah aduh gimana, bukan memikirkan tentang bapak gimana, nggak ada gimana mobil kita, seperti itu. Anak yang keempat ya dia, dan tim saya kebetulan tim saya yang editor, videografer, sempat juga untuk ambil inisiatif untuk ambil video. Kemudian kita lanjut berpindah ke rumah yang di depan, karena di situ posisi tidak ada orang ya, mungkin kan sudah istirahat karena jam 3 lewat. Kita berpindah ke depan, kemudian dibantu sama teman-teman yang nolongin kita pertama, termasuk yang punya mobil dari travel agent hidup dan para atlet-atlet poli tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak buat mereka, jujur mereka nemani kita dan bimbing kita sampai merasa kita aman. Jadi sudah istirahat dulu, sampai berkali-kali juga mereka menyampaikan bahwa ya yang sabar, semoga nggak ada apa-apa. Kemudian saya anak teknisi coba untuk naik dulu, kemudian saya siapkan anak saya naik semuanya, istri juga untuk menenangkan mereka sejenak, dan saya konfirmasi tim. Setelah mereka naik, kemudian saya kembali turun saya menuju ke lokasi kejadian pada saat mobil itu terbalik. Jadi mobil itu terbalik, saya kembali ke sana jalan. Saya jalan, tiba-tiba ditemani bapak yang punya rumah. Dia datang juga dengan diikuti dengan tim, seperti yang teman-teman lihat di video. Saya coba untuk berpikir sejenak, jangan sampai ramai atau banyak orang. Kita pengen itu cepat clear, mobil cepat kembali semula, dan mobil cepat naik ke atas seperti itu.
supaya tidak seolah-olah terjadi apa-apa. Momen itu ditemani dengan tim sama bapak dan anak saya sudah pertama juga untuk lari ke sana dan memikirkan dia tidak memikirkan tentang hal lain, kejadiannya bagaimana, tidak. Dia hanya memikirkan tentang bagaimana mobil kita, bagaimana seperti hal kayak gitu lah namanya anak-anak ya. Saya coba untuk melihat masuk ke dalam bagaimana sih keadaannya, coba dengan tim dengan si tuan rumah mencoba membalikan, tapi kelihatannya tidak sanggup. Nah kemudian kita coba lagi, banyak mobil ya malam itu, pada saat malam sudah jam 4 subuh, mencoba untuk menetap mobil. Tidak ada mobil demikiannya, kenapa sih, ada apa gitu ya. Karena nggak kelihatan, kalau dari pinggir jalan itu tidak terlalu kelihatan, kecuali langsung teman lihat ke bawah. Karena posisi mobil itu di bawah, sekitar 3 meteran ke bawah, di daerah kebun sawit. Tapi ada momen di mana ada salah satu mobil yang memang menuju bilik-bilik pada saat itu, mobil ikan warna putih. Dan saya juga terima kasih banyak kepada bapak itu dengan istrinya plus satu anaknya di saat itu. Saya coba stop, dia stop, kemudiannya ada apa, Pak? Kita minta bantuan. Dan alhamdulillahnya pada saat itu mobil beliau karena mobil warna putih juga, posisi lagi ke biduk dari Kaltara ke Jurus mau ngambil ikan, tapi posisi mobil kosong. Dan alhamdulillah singkat cerita, excited sekali. Dia sampai mencarikan Arya sebentar, karena anak istrinya dia berusaha, kemudian istri saya datang, yang lain juga datang melihatin gitu kan. Kita coba berusaha, proses kita lagi berusaha atau mengatur posisi mobil. Kemudian ada lagi satu mobil stok, saya juga lupa namanya siapa, mobil taksi juga, dia 2 orang, dan cukup membantu, memberikan masukan, pandangan harus seperti ini gitu kan. Sampai saya coba untuk disuruh coba hidupkan. Saya masuk lagi ke dalam mobil, memposisikan diri, saya hidupkan mobil. Hidupkan pertama mobil basah, satu bal hitam gitu kan, udah gelap gitu kan, diterahin cahaya. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat dengan gimana seperti apa, dengan usahanya seperti apa juga. Yang awal kita mencoba untuk menaikkan, memposisikan mobil posisi kiri, karena dari kiri dulu, sampai ada beberapa insiden termasuk tim terjatuh gitu kan, teman yang salah satu mobil yang stop itu juga sempat ada something kejadian juga. Saya sudah nggak berpikir waktu itu sendal saya, atau itu saya masih bersendal atau bersepatu saya lupa, tapi posisi tidak pakai alas kaki lah karena saya sudah tidak tentang hal itu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana keluarga, bagaimana tim saya yang ikut, plus bagaimana posisi mobil. Saya berusaha menenangkan diri dengan berjiwa besar, menerima padanya bahwa apa yang terjadi pada saat ini, malam ini, subuh ini adalah semua sudah garis Tuhan yang memang itu harus saya jalani. Dan insya Allah kita terima. Saya juga berpikir bijak. Kenapa saya bilang berpikir bijak? Saya coba untuk menerima dengan santai, dengan tenang, dengan logis, bahwa memang ini Tuhan yang pilihan kita harus menjalani proses ini, harus mengalami proses ini. Masuk mobil, kita coba kembalikan mobil, dan alhamdulillah beberapa menit kemudian mobil kembali ke posisi awal. Kemudian selanjutnya
Ada momen kita kejadian juga di posisi untuk tarik menarik mobil itu. Saya baru ngalamin di momen itu. Cuma ya kalau mau dibilang ini kejadian saya kedua terkait masalah masuk ke dalam, bukan jurang juga sih. Cuma kejadian saya pertama beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 atau 10 sekitar 15 tahun yang lalu. Saya pernah juga ada momen kejadian begini, cuma kalau itu memang posisi kita di dalam mobil, posisi mobil laju dan kita jatuh jurang gitu kan. Itu momen yang pertama dengan teman dulu di salah satu instansi kerja. Nah kalau ini saya kejadian lagi dengan momen bahwa saya harus banyak-banyak berpikir yang jernih, tenang gitu, jalannya ini gitu, menerima yang keadaan seperti ini terjadi ya bagian dari proses gitu. Jadi posisi kita coba untuk mobil ditarik, teman yang salah satu yang datang itu menyampaikan bahwa posisi begini saya coba ikutin, karena waktu itu saya mau coba serahkan, dia bilang bapak aja. Karena saya coba melakukan, saya yang penting minta arahan, saya harus melakukan apa gitu. Momen yang lagi posisi ditarik, posisi geser badan mobil dari yang mereng seperti ini, harus memposisikan harus seperti ini, karena kan posisi kita mau naikkan ke atas dan memang 3 meter ke dalam kan, dan posisi yang tidak ada jalur jalan yang baik. Cuma karena ya kebetulan mobil kita supportnya adalah pakai penggerak belakang, amannya di situ. Kemudian yang double garda juga, hiluk juga oke lah untuk narik mobil ya. Cuma posisi ikatan waktu pada saat itu, nah posisi dia pakai tali, waktu kita narik pertama lagi sudah posisi mau naik, tiba-tiba kendala tali yang digunakan pada saat itu putus, akhirnya terstop gitu. Posisi tali itu terputus dan alhamdulillahnya kita terima kasih gitu. Makanya ya kita kesana, kita coba untuk datang gitu ke salah satu warga itu, si punya rumah yang kita tempat istirahat pada saat kejadian itu, dia sigap menyalakan tali dan alhamdulillah waktu itu dia bawa tali mobil penarik, kebetulan dia punya mobil sawit, pakai tali itu kita naik dengan usaha yang menarik mobil juga seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa menit mobil naik, kami sudah tidak memikirkan apa kejadiannya. Alhamdulillah naik, saya coba cek periksa ban depan belakang, dan yaitu momen itu rupanya kejadian kenapa kita bisa posisi saya ya jauh flashback terkena air karena ada kubangan, tiba-tiba mungkin ban depan kiri masuk ke situ, kenapa langsung mungkin terbalik, karena posisi pada saat itu tiba-tiba banyak buah, jadi ban flash ya. Akhirnya kebetulan sebelum kita jalan itu sudah cek mobil ban sehat, akhirnya saya coba untuk berusaha ganti bannya, kemudian mengucapkan terima kasih kepada semua orang pada saat yang ada di situ, yang bantu juga, yang lihat juga, mengucapkan terima kasih karena ada beberapa mobil di stop. Dan saya nggak ingin orang bantu kita naik mobil. Pokoknya seingat saya mobil pertama yang rentalan itu yang bawa poli itu namanya Pak Sahrul. Kemudian kita ada ketemu Pak Herman dan Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, keluarga dan suami istri. Semoga semua usaha apa yang telah diberikan kepada kami dan keluarga menjadi amal ibadah bagi dia, dan insya Allah lain waktu, lain hari kami selalu mengucapkan terima kasih banyak, dan ke depannya kalau ada rezeki lagi di waktu itu bertemu, kita coba menjalin silaturahmi yang baik kepada mereka semua yang sudah termasuk yang punya rumah di Jakarta. Nah,
ketika saya datangin saya bilang kalinya gimana pakai putus kebetulan kan putus jadi berapa putusan gitu kan, karena sudah diputar 2, 3, 4 juga putus gitu. Saya coba untuk memberikan kontribusi terkait satu dia udah bantu kita narik mobil ke atas, kedua kali karena putus ya nggak mau sama sekali. Saya serahkan ke anak istrinya pun dia nggak mau, dia bilang jangan Pak, ini sudah waktunya kita untuk membantu kan. Mungkin saya juga dari posisi itu juga, semoga biar orang lain juga seperti itu. Saya terima kasih banyak. Saya sudah suka juga untuk singgah ke beliau nggak mau gitu kan. Terima kasih banyak. Dan akhirnya mobil ke atas saya coba parkir, saya periksa lagi ya beberapa kerusakan, nanti teman-teman lihat silahkan lihat seperti ini kerusakan ada di dalam video. Kerusakan mobil kita jadi samping kiri yang samping kiri, kemudian pintu tengah itu kacanya pecah, dan spion, pintu depan, pintu tengah peot ya kan, bumper depan, kemudian bawahnya itu udah lepas, dashboard bawahnya itu udah lepas ya, dan kita coba untuk berpindah lokasi. Kemudian kita ucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah karena kita punya target bahwa kita masih tetap lanjut, karena memang beberapa tempat di lokasi yang kita tuju itu kita jelek terkait masalah waktunya, pembayarannya, dan apa yang akan kita lakukan sudah kita dan memang sudah yang kita lihat. Nah, memang lihat saya untuk bawa tim jalan-jalan liburan melihat apapun plus keluarga istri dan juga suami. Kita lanjut untuk sekaligus cari jaringan untuk komunikasi ke adiknya. Proses selanjutnya mungkin kita komunikasi dengan adik Tanjung untuk waktu itu yang seharusnya jarak tempuh untuk ke lokasi yang kita cari sinyal itu yang biasa ditempuh dengan 15 menit sampai kita pada waktu itu mau 1 jam sampai, karena kendaraan mobil, larinya mobil itu kemudian mobil depan nggak bisa dibawa lagi, jadi sekitar hari 20-an kan nggak lebih, nggak pernah lagi. Kemudian saya juga bawa posisi memang banyak bawaan sampai di salah satu tempat warga yang langsung kita beristirahat. Karena dan ketika orang tua tahu juga dia juga panik, tapi saya sampaikan lagi dengan yang lainnya jangan dipublish, karena kadang takutnya informasi yang disampaikan lewat handphone maupun chat yang kita sampaikan kadang bisa membuat orang menjadi tafsir. Jadi ada momen di sana pembelajaran buat saya kan saya sampaikan. Jadi, coba cool down, saya bilang dibawa tenang, jangan langsung over posting, over publish atau menyampaikan pesan tadi menggunakan chat, telepon, dan WA atau melalui video, karena takutnya apa yang kita alami di lapangan tidak sesuai imajinasi dan apa yang mereka lihat. Makanya istri saya, tim saya ikut saya sampaikan seperti itu. Nanti kita balik sampaikan. Ini yang seperti teman-teman lihat, kemudian dan kita lanjut untuk tetap menjalankan misi kita yang pertama, yaitu menikmati weekend liburan di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Ida Ramdan, media sosialnya Ida Ramdan, TikTok, Facebook, dan Instagram. Saya Ramdan mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman lihat, dan inilah pengalaman yang insiden terjadi kepada kita di saat menuju liburan. Dan saya Ramdan, wassalam.